Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Badminton lovers, ada yang penting menurut saya pada pekan lalu, tepatnya di hari Rabu, adanya pergantian Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi dari Rioni Mainaki dan posisinya digantikan oleh Ricky Subagja. Sudah tidak asing lagi bagi kita, badminton lovers semua, Ricky Subagja masih aktif hingga kini walaupun sudah tidak bermain, masih aktif di dunia bulu tangkis dan dia juga masih berada di kepengurusan yang sekarang. Dan saat ini dia ditingkatkan untuk menjadi atau menjabat Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi menggantikan Rioni Mainaki. Sebelumnya Ricky Subagja yang tak lain adalah pemegang medali emas Olimpiade Atlanta 1996 bersama pasangannya Reksi Mainaki adalah di Kasubit Bidang Pembinaan Daerah. Nah, tentu saja ini levelnya ya lebih naik lagi dan lebih besar lagi fokus yang harus dia tangani. Dan demi untuk Olimpiade Paris 2024, Olimpiade yang akan dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus tahun ini di kota Paris, Prancis, Rioni Mainaki lebih difokuskan ke situ. Jadi oleh PBSI, Rioni betul-betul diceburkan untuk bisa menangani tim Olimpiade atau atlet-atlet Olimpiade Indonesia yang akan bertanding nantinya. Nah, dia ditempatkan sebagai pelatih kepala di sana yang tentu saja akan membawahi pelatih-pelatih di 5 sektor, tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan juga di ganda campuran. Tentu saja juga bukan hal yang mudah bagi Roni dengan ditunjuk sebagai kepala pelatih, dia harus punya target sehingga apakah Indonesia bisa tetap menjaga tradisi merebut medali emas dari Olimpiade atau pada tahun ini hilang. Disitulah tantangan bagi Rioni untuk bisa meramu para pelatih yang berada di bawahnya dan bisa menerapkannya kemudian di lapangan pertandingan oleh para pemain yang telah lolos ke Olimpiade. Bagaimanapun pada saat ini kalau melihat ranking yang ada, kita tetap akan diwakili oleh 5 sektor di Olimpiade nanti, walaupun tidak semua sektor diwakili oleh 2 pemain atau 2 pasangan. Yang hampir pasti akan diwakili oleh 2 pemain atau 2 wakil, yakni di tunggal putra, yakni Jonathan Christie dan Sinusika Ginting, Anthony Sinusika Ginting. Sedangkan di ganda putra tampaknya peluang kita hanya bisa meloloskan 1 pasangan, yakni Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto atau Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri yang masih menguntit di bawah Fajar dan Rian. Kemudian di ganda putri kita kemungkinan besar kursi untuk lolos ke Paris di tangan Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti, dan di ganda campuran kemungkinan besar akan diisi oleh Rino Vivaldi dan Pita Haning Tias Mentari, walaupun di bawahnya Dejan dan Gloria Emmanuel Wijaya serta Rehan dan Lisa Kusumawati masih terus mengintip, menempel Rinov dan Pita. Nah, disinilah kerja keras harus dilakukan oleh Rioni agar bisa fokus menangani para atlet yang akan tampil di Olimpiade tersebut, dan juga tentu saja bagaimana menangani juga para pelatih yang berada di bawahnya sehingga program-program bisa dilaksanakan, strategi, taktik bisa dijalankan oleh pemain di lapangan pertandingan. Ricky Subagja sebagai Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi, tentu saja dia harus fokus bagaimana melanjutkan program yang sudah dicanangkan oleh Rioni. Ambil saja mungkin bagaimana regenerasi atau kelanjutan pemain dari pemain-pemain yang ada sekarang sehingga tidak tertinggal atau tidak jauh jaraknya dengan pemain-pemain yang sudah ada sekarang. Kita lihat memang kita sangat terlambat regenerasi, sudah lama sejak zaman Susi Susanti, Mia Udina, kemudian Maria Christine, dan baru sekarang
kita melihat ada hasilnya di Gregoria Mariska Tunjung, walaupun masih belum bisa dikatakan sejajar dengan pemain-pemain 5 besar dunia sekarang ini. Juga di ganda campuran kita setelah Owi atau Tontowi Ahmad dan Liliana Nasir pensiun selepas Olimpiade Rio de Janeiro, kita juga masih belum memperlihatkan adanya pasangan ganda campuran yang solid dan bisa merajai elit bulu tangkis dunia. Yang boleh dikatakan masih ajak atau berkelanjutan adalah di ganda putra. Selepas dari Olimpiade di Atlanta, kemudian di Olimpiade berikutnya, sampai saat ini di Olimpiade kita masih ada regenerasi pemain-pemain yang melapisi pemain-pemain yang kemudian sudah pensiun. Walaupun di Olimpiade Tokyo ganda putra tidak menyumbangkan medali emas. Sebaliknya di ganda putri memang menjadi kejutan pada Olimpiade Tokyo 2020 yang dilaksanakan di 2021, di mana pasangan Grecia dengan Apriani Rahayu tampil menjadi juara dan merebut medali emas pertama Indonesia di sektor ganda putri untuk Olimpiade. Mudah-mudahan kita harapkan di sini Olimpiade akan bisa fokus oleh Rioni, kemudian juga bagaimana Reki bisa juga terus melihat dari atas bagaimana dia memandang program pembinaan dan prestasi di Indonesia, tentu saja di PBSI. Itu saja dari kami mengenai adanya pergantian kepengurusan yang sangat penting, yang sangat vital di PBSI pada pekan lalu. Jangan lupa subscribe, kemudian komen dan like. Salam badminton.